perempuan, kembali lagi di Heart Story, pembersuara, pemberdaya. Masih bersama saya Zetira dan juga dua narasumber saya, yaitu Dr. Imam Mahedi, Komisioner Komnas Perempuan, dan Dr. Siti Rohaini Zahayatin, tenaga ahli di kantor staf presiden pada bidang HAM. Oke, kembali lagi Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya ini ke Pak Nahi dulu nih. Pak Nahi, tadi kan kita berbincang mengenai hak asasi manusia. Nah, ada nggak sih sebenarnya korelasi antara hak asasi manusia dengan hak asasi perempuan? Silahkan, Bapak. Ya, memang pada awalnya ketika Bill of Human Rights itu hadir, lebih banyak memang berwarna HAM laki-laki ya. Jadi apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah hak asasi laki-laki. Sementara hak asasi perempuan yang memang di dalam relasi sosial hampir di seluruh dunia laki-laki dan perempuan tidak seimbang, maka hak asasi perempuan tenggelam di dalam instrumen-instrumen HAM internasional itu. Oleh karena itu disadari sesungguhnya oleh banyak gerakan-gerakan, bahkan gerakan-gerakan awal kelahiran hak asasi manusia sudah ada yang mengusulkan hak asasi wanita. Walaupun itu sekali lagi memang tenggelam. Dan pada akhirnya lahirlah instrumen-instrumen yang secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia perempuan, yang disebut dengan HAP, yaitu dengan lahirnya CEDAW. Saya kira CEDAW ini adalah salah satu instrumen HAM internasional yang merupakan prasasti juga bagi hak asasi perempuan. Dan disinilah yang paling penting karena dia di sini mengenalkan kesamaan substantif, keadilan substantif, atau yang disebut dengan bahasa agamanya itu keadilan hakiki ya, dan non-diskriminasi. Dan sejarah CEDAW ini sangat panjang karena sudah melahirkan beberapa general recommendation yang menurunkan beberapa hak asasi perempuan dalam keluarga, dalam politik, dalam sosial, dan lain-lain. Disitulah sesungguhnya hak perempuan semakin hari, terutama di Indonesia ya, sudah semakin baik bagaimana perhatian negara terhadap hak asasi perempuan. Begitu. Baik, Pak Nahi, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk kita tarik lagi nih ke Indonesia nih. Bu Rohaini, bagaimana sih sebenarnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Meneruskan ya apa yang tadi disampaikan Pak Yai ya, kita sebetulnya sudah meratifikasi 8 ya instrumen utama dari hak asasi manusia, dari mulai Universal Declaration of Human Rights ya, the Bills of Rights-nya itu dengan 2 covenant-nya, dan semua konvensi yang kita miliki termasuk CEDAW ya, Conventions on the Elimination of All Form Discrimination Against Women, dan konvensi yang lainnya. Hanya 1 konvensi yang sedang kita coba, kita dorong untuk diratifikasi, yaitu konvensi tentang anti penghilangan paksa baik seseorang ataupun kelompok ya. Jadi ini satu kemajuan yang luar biasa, Mbak Zetira. Karena apa? Karena taruhlah saya waktu menjadi ketua Komisi HAM di OKI ya, saya tahun 2012 sampai tahun 2014 saya ketuanya, saya terpilih lagi menjadi komisionernya dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi total saya 6 tahun Mbak di Jeddah Mbak, gitu ya. Jadi itu Indonesia paling leading. Ya, paling leading. Saya kira bukan karena Rohaini yang mungil ya, karena di Indonesia saya termasuk mungil juga gitu ya. Terpilih menjadi ketua Komisi HAM di negara-negara OKI, 57 negara, orangnya besar-besar ya. Bukan itu. Tetapi kenapa saya terpilih? Karena bagasi saya yang besar yang disebut Indonesia ini. Jadi kita mesti bangga sebetulnya ya. Of course kita punya PR ya tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi Indonesia bukan satu-satunya. Semua negara pasti mempunyai PR itu. Tetapi yang harus kita bangga
adalah kemauan dari negara Indonesia sebetulnya untuk terus-menerus meningkatkan proteksi dan perlindungan HAM itu, dan mencoba dengan sangat keras ya, dan itu arahan langsung ya dari Bapak Presiden bahwa pelanggaran berat HAM itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, itu satu komitmen yang harus betul-betul kita pegang dan kita banggakan gitu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, ketika kita membicarakan masalah pemajuan HAM ya, itu bukan hanya masalah sipol saja ya, meskipun masalah sipol tentu ya, dan kita juga sangat bersyukur ya bahwa kita di dalam satu negara dengan muslim terbesar di dunia ya, dan kita adalah model ya dan rujukan pelaksanaan dan implementasi HAM untuk negara-negara di OKI ya. Jadi kalau ketika saya menjadi ketua komisi HAM itu, kalau kita sedang berdebat ya, lantas saya mengatakan we can do that in Indonesia, so apa yang salah gitu. Jadi sebetulnya begitu banyak ya hal-hal yang perlu kita banggakan ya tentang pemajuan HAM di Indonesia. Dari sisi sipol, kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita berekspresi itu sungguh-sungguh sangat dihormati oleh negara ya. Dan juga secara kenegaraan, secara formal, secara politik ya, pemerintah tidak pernah juga melakukan pelarangan yang itu terkait dengan masalah kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berpendapat. Tentu di sana-sini masih ada lah, tapi itu sifatnya sangat horizontal, tidak bersifat struktural. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa implementasi HAM itu bukan hanya sipol. Ya, ekosok pun kita ya, ekonomi, sosial budaya kita itu kemajuannya luar biasa ya dengan naiknya SDGs kita gitu ya, dan juga pembangunan indeks pembangunan manusia kita, indeks pembangunan gender kita juga semakin baik ya. Dan di samping itu juga semua hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang pendidikan ya, itu semuanya sebetulnya kita bisa katakan kita semakin naik indeksnya gitu. Jadi apapun yang sekarang kita capai ya, capaian-capaian kita tentang penurunan tentang stunting ya, penurunan tentang gizi buruk, penurunan tentang maternal mortality kita ya, kemudian komitmen kita untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, ini semuanya sebetulnya adalah indikator yang sangat baik ya untuk Indonesia. Belum lagi masalah perubahan paradigma yang sekarang kita sedang luncurkan tahun ini ya, dan ini prakarsa Bapak Presiden ya yang dirumuskan oleh KSP itu adalah pergeseran paradigma ketika kita memberikan perlindungan kepada teman-teman kita yang dengan penyandang disabilitas, dari paradigma karitatif charity menjadi human right based protection. Ya, tahun ini Mbak, alhamdulillah kita punya 4 perpu ya tentang hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak saudara kita dengan disabilitas. Dan salah satunya yang nanti juga akan kita glorifikasi tahun ini adalah kita akan tambahkan lagi NHRI kita ya, National Human Rights Commission kita, dengan satu komisi lagi yang disebut dengan Komisi Nasional Disabilitas. Bayangkan kita punya Komnas HAM, kita punya Komnas Perempuan, kita punya KPPAI ya, kemudian kita punya komisi Komisi Nasional Disabilitas. Ini luar biasa ya. Jadi
itu banyak hal sebetulnya yang kita bisa banggakan sebetulnya ketika kita bicara tentang masalah implementasi hak asasi manusia di Indonesia gitu. Jadi kita jangan terlalu merasa kerdil ya. Kalau kita sudah keluar negeri, Mbak, kalau saya lagi di Jeddah itu walaupun kecil mungil gitu ya, tapi saya cukup bisa kepala saya bisa tegak gitu ya, karena apa, itu begitu banyak sebetulnya yang sudah kita lakukan bersama ya, antara pemerintah dan NHRI ya, National Human Rights Commission, dan juga dengan civil society. Jadi sebetulnya ini adalah masa-masa yang sangat bagus ya kita untuk terus mendorong pemajuan hak asasi manusia yang footingnya itu ada di pemerintahan, kemudian ada di NHRI ya, dan juga civil society. Jadi kita perlu berbangga lah gitu, sambil terus kita mencari cara yang paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu yang ini memang cukup sensitif, tapi kita terus mencari jalan agar masalah ini akan bisa diselesaikan dengan cara yang sangat bermartabat untuk semuanya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, wah semakin seru ya Ibu. Penjelasannya sangat lengkap ya. Tapi kita break sebentar ya Ibu dan Bapak. Kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap di Car Story, Pembersuara Pemberdaya.